Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita pada pagi ini sungguh luar biasa, yaitu cerita sukses lewat komedi. Kita sudah kedatangan tamu selaku aktor dan pelawak legend nih yang sudah datang ke Bengkulu dan menyempatkan hadir di studio kita TVRI Bengkulu. Kita sapa dulu, yaitu Pak D. Tarzan Sri Mulat. Halo Pak D. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak D? Alhamdulillah. Berarti aku manggilnya ini Pak D, Om atau siapa nih Pak D? Pokoknya jangan dipanggil polisi aja kalau saya. Boleh ya Pak D ya? Boleh. Pak D Tarzan Sri Mulat gitu kan sudah datang ke Bengkulu. Terima kasih nih Pak D sudah hadir ke studio kita juga ya. Iya. Saya juga bangga bisa ke Bengkulu. Jadi saya udah lama nggak ke Bengkulu. Ya. Baru sekarang ini ada undangan TVRI sini tuh. Wah, ini bernostalgia. Terakhir kapan Pak D ke Bengkulu Pak D? Saya waktu hari Abri 96 nih, Pangkorem Garuda Putih. Terus perpisahan Kapolda namanya Pak Suprapto. Saya tahunnya lupa, tapi lebih dulu itu apa yang mana kalau nggak salah. Oh, 96 ya? Pak D udah ke Bengkulu terakhir itu ya? Iya. Aku 97 baru lahir Pak D. Beda jauh ya, Iya. gitu ya generasinya ya. Tapi lahirnya tuh bareng Kepati Gajah Mada kok. Tapi tetap nama Pak D juga tetap ada kok di listnya YouTube Anas juga, kadang kalau entah itu di filmnya, entah itu apanya gitu kan, karya-karya Pak D sampai sekarang masih dilihat dan disaksikan oleh para pemirsa juga. Alhamdulillah masih ada untuk mengenang aja. Iya gitu. Nah Pak D, sebelum kita ke tema inti cerita sukses lewat komedi, artinya para pemirsa, khususnya mungkin opini di Provinsi Bengkulu juga, masyarakat Bengkulu juga pengen tahu nih background Pak D. Asalnya dari mana sih Pak D? Saya itu dari suatu desa di Malang Selatan, namanya Desa Kanigoro, Kecamatan Gondalegi, Kabupaten Malang. Tapi sekarang Gondaleginya dirubah menjadi Pagelaran. Jadi kalau rumah saya aslinya tuh Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Selatan. Asli Malang. Tuh, orang Malang gitu ya. Kayak gitu. Dan nama asli Pak D ini kan kita kan taunya Tarzan ya, Tarzan Sri Mulat gitu kan. Legend banget deh gitu kan, pelawak yang mukanya serius tapi orang pasti Takut gitu. bukan. Pasti ketawa gitu kalau lihat Pak D di TV gitu kan, kayak gitu. Nama aslinya siapa Pak D? Saya Toto Muryadi. Oh, Toto Muryadi. Iya. Berarti kalau nama Tarzan itu Nanti episode berikutnya, jadi supaya urut pertanyaan dari awal dulu. Ini. gitu. Jadi saya itu anak kepala desa ya. Heeh. Saya waktu sekolah SMP kelas 1 itu sudah belajar ngeludruk. Kelas 1. Kelas 1 SMP. Tahun kapan tuh, Bro? Itu sekitar tahun 60-an ya kalau nggak salah, SMP 60-an kelas ya. 1 ya. Terus bapak saya kan kepala desa. Sempat saya diusir sama bapak saya. Kenapa? Karena saya main ludruk. Karena pertama belajar di kampung, lama-kelamaan mungkin dianggap saya itu berbakat. Diajak ludruk yang sudah profesional, yang keliling apa, kalau ada orang punya hajat diundang. Iya. Nggak ada kebanggaan karena saya bisa bisa melewati seperti teman-teman saya. Jadi kalau sudah ada undangan keluar desa, apalagi keluar kecamatan itu, wah itu bangganya udah tiada tara. Iya. Sampai saya ikut keliling, bapak saya itu namanya orang desa, orang jadi kepala desa ya, walaupun nggak kaya itu cukup ya. Sampai ultimatum, saya punya uang ini, nyekolahkan kamu supaya pinter. Itu Ya. dari ayah? Ayah, bapak saya, terus akhirnya ya, tapi saya nggak bisa, lari aja terus. Sampai akhirnya dipanggil lagi, saya diusir. Oh, kalau saya punya uang supaya kamu pinter. Ya, namanya jiwa ya, tuntutan barangkali ya. Saya tetap lari, tapi akhirnya bapak ngundang lagi datang. Dijemput lagi tuh sama Jemput bapak. lagi. Gitu. Hanya doaku beda. Kalau dulu punya uang aku kepingin kamu supaya pinter, sekarang ya kalau itu memang tujuanmu ya semoga nasibmu baik aja. Oh, itu pesan Itu dari doa bapak. Oh, iya. Dan akhirnya memang memilih jalannya sendiri ya. Betul.
Pak D ya. Dari Ludruk tingkat desa ke kecamatan, tingkat kabupaten sampai ke Jawa Timur, sampai antar provinsi. Meludruk sampai ke Bali, Solo waktu itu. Jauh ya. Belum sampai Jakarta. Oh, belum sampai tuh. Belum waktu itu. Waktu Sri Mulat aja saya ke Jakarta. Oke, dari mulai itu? Dari Ludruk, begitu tahun pergolakan politik G30S itu kan ya. Iya, iya. Itu kesenian daerah itu semua tuh, nggak semuanya ya. Ada yang ikut partai terlarang, ada yang tidak. Yang tidak terlarang itu ikut lembaga-lembaga, ada LS Bumi ya, lembaga apa itu, lembaga seni apa, budaya muslimin, ada yang ikut nasional, ada macam-macam. Pokoknya jangan yang terlarang aja. Tahu sendiri kan 65, Iya, iya, 67. Nah, akhirnya pertunjukan dari sandiwara itu yang diberi kesempatan manggung itu hanya yang di bawah naungan ABRI. Jadi ABRI itu masih TNI Polri dulu, tapi sama polisi. Iya, iya. Lah saya ikut Brimob Batalion 412. Iya. Jadi sambil ngeludruk udah pakai pakaian loreng, pakaian Brimob. Nggak dikasih pangkat, pakai senjata juga. Oh, iya, iya. Sambil kalau ada tahanan-tahanan politik itu sambil nyandain supaya jangan terpengaruh dengan itu. Iya, iya. Sambil penerangan. Kalau dulu istilahnya itu perang urat saraf namanya operasinya itu. Tapi sekarang ini teritorial, masalah kewilayahan itu. Beda, kira-kira seperti itu kira-kira. Iya, iya, sekarang iya. ini. Setelah itu saya ngeludruk kemana-mana, akhirnya sampai ke Jombang, kemana, pokoknya ke luar daerah. Terus saya kepingin menjadi apa itu, kok kehidupan kok begini. Akhirnya saya diambil sama Ludruk Inmindam 8 Brawijaya, tenaga honorer itu. Iya. Jadi saya tuh ingat saya dapat beras 10 kilo, istri 10 kilo waktu masih belum punya anak. Oh, iya. Dapat beras, bulanan dapat gajian. Tapi kalau umpamanya Ludruk kan begini ya. Kalau keliling itu kalau umpamanya dapat apa pertunjukan itu sepi, hujan, itu nggak dapat apa-apa. Jadi kalau nggak kosong aja, tangan kosong aja. Iya, kalau nggak punya uang ya ngebon nyatet di warung. Gitu. Iya. Gitu. Tapi lama-kelamaan saya pindah ke namanya Lokaria itu tahun 78. Lokaria itu adalah sandiwara bahasa Indonesia. Sama kayak Sri Mulat. Bapak 1, bapak 2 ceritanya, selingannya musik. Oh, iya. Sama, iya, iya. hanya Lokaria bahasa Indonesia, kalau Sri Mulat bahasa Jawa. Di Surabaya ini keliling Jawa Timur. Setelah di Lokaria itu ada Asmuni, ada Pak Triman, Paul, Dinama Gomblo, ada namanya almarhum Abimanyu. Dengan tanpa legend ya berarti itu ya? Oh iya, so Iya legend kan? semua, itu Legend almarhum semua itu. Itu nama diganti semua. Terus 2 hari itu saya dianggap memenuhi syarat rupanya. Ada judul Tarsan dan Gadis Sandra, saya nggak ngerti aja itu. Tahu-tahu saya jadi Tarsan. Berarti bukan Tarsan yang gelayutan itu enggak. Tapi saya seorang pembantu yang menyelamatkan anak juragan yang disandra oleh seseorang itu. Oh. Saya dikasih tahu, dah kamu pakai nama Tarsan aja. Karena yang lain itu diganti semua ya. Itu namanya Pak Amang Gunawan yang punya Lokaria. Oh, itu yang ngajak Pak Di pertama kali. Iya, yang bahasa Indonesia itu, terus yang ngasih nama itu Pak Amang Gunawan itu. Jadi saya nggak melupakan dia. Jadi sekarang beliau almarhum ya, saya orang Muslim kirim Fatihah aja insya Allah. Iya, iya, iya. Sebagai terima kasih saya. Bahkan Dan sampai sekarang kan juga namanya juga orang tahunya Tarsan. Iya. Tapi di KTP udah Toto Muradi Tarsan ya. Ya nggak tahu lurahnya gimana kalau tahu-tahu tambahan ini saya nggak sadar juga. Gitu ceritanya. Begitu 1 tahun di Surabaya, itu pengalaman yang bagi saya bersejarah itu ya. Sampai saya ke Kamerea lama itu asalnya Surabaya. Di sana itu ada garnison, komandannya itu komandan garnisonnya itu kolonel marinir, belum marinir waktu masih KKU. Saya disuruh ngelawak di acara TVRI Galarama. Galarama itu musik, lawak 15 menit, 20 menit terus lagu lagi. Nggak tahu 1 jam apa 1 jam setengah, saya lupa itu. Berarti orang lama ya di TVRI ya? Lama. Pedesaan itu ya, pelawak yang di Indonesia yang pertama pedesaan itu adalah Kwartet S. Itu yang pelawaknya mahasiswa semua dari Unbra itu ya. Termasuk Sri Mulat saya. Oh, termasuk Pak D juga. Ya, keliling ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Ya itu ke alas-alas itu yang apa yang ada. Nggak tahu ponyur disuntik dikasih apa-apa itu pokoknya itulah. Itu pedesaan itu. Jawa Timur. Keliling kemana-mana. Terus ya waktu zaman Pak Sambas itu pedesaan itu sampai Kalimantan Utara juga waktu itu, ingat saya.
Iya. Jadi ngumpulin masyarakat, ya tahu penerangannya apa aja itu. Pak Sambas TVRI terkenal dulu. Iya. Penyiar bola juga. Itu tahun-tahun itu sudah di Jakarta. Tapi begitu 80 ya. Iya, 80. Setelah marinir KKU saya pakai tentara di Galarama itu. Oke. Banyak tentara yang ngundang saya, tiap-tiap batalion ngundang, terus mulai aja lah. Tarsan suruh pakai tentara. Klasik, tiap-tiap itu. Tapi Pak D, kita tahan dulu Ya. ceritanya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi cerita perjalanan Pak D, life Oke. story Pak D, bagaimana bisa mendapatkan cerita sukses lewat komedi juga ya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.